Bagi Wu Chen, tidak ada dendam pribadi antara dirinya dan Huang Po. Tidak perlu menyinggung perasaannya untuk harta yang tidak diketahui tujuannya. Itu tidak ada artinya. Selain itu, ada kutukan darah pada batu giok ini. Selain kutukan darah, ada kekuatan super lainnya. Sangat merepotkan untuk menjaga batu giok ini. Sangat sulit untuk memecahkannya. Bahkan jika Wu Chen tahu caranya, secara umum, dia tidak akan mencoba memecahkan kutukan darah, karena itu membutuhkan banyak pekerjaan persiapan. Dan bahkan jika kita melakukan persiapan yang cukup, kita tidak dapat menjamin keberhasilan 100%. Kita bahkan mungkin terluka oleh kekuatan kutukan darah. Dalam hal itu, mencuri ayam tidak akan memakan nasi. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Untuk batu giok ini, apapun yang dilakukan Wu Chen, Sun Yan tidak peduli. Tidak peduli keputusan apapun yang dia buat, dia akan berdiri di sisinya dan dengan teguh mendukungnya. Wu Chen melihat sekeliling dan merasakan sakit kepala. Sekarang, lorong ruang ini telah sepenuhnya disegel. Semua kemungkinan pintu masuk dan keluar telah dihancurkan oleh kerangka besar itu. Oleh karena itu, dia tidak punya cara untuk keluar. Berlatih, berlatih. Sun Yan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak memperhatikan kediamannya, dia sangat ingin keluar. Karena di luar, ada kakak perempuannya, Xia Yulan. Mereka pasti mengkhawatirkan mereka. Dia tidak ingin mereka mengkhawatirkannya. Jadi jika mereka bisa keluar secepatnya, mereka akan keluar secepatnya. Dalam hal ini, mereka tidak akan terlalu khawatir. Wu Chen berkata, jika kita tidak berlatih, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Jalan keluar telah hancur total, dan mereka sama sekali tidak bisa keluar dari sini. Oleh karena itu, lebih baik berlatih keras dan memperkuat kekuatan mereka sendiri saat mereka menganggur. Hanya ketika mereka kuat, kebenaran yang sebenarnya akan terungkap. Sun Yan terdiam. Dia juga tahu bahwa mereka berada dalam situasi putus asa dan tidak bisa keluar sama sekali. Mereka tidak dapat menemukan hal lain untuk dilakukan kecuali berlatih. Terlebih lagi, ketika kekuatan kita meningkat dan kita telah mencapai level tertentu, kita dapat sepenuhnya membuka jalan sendiri. Selama kita memiliki kekuatan yang cukup, tidak ada situasi putus asa yang dapat menjebak kita. Wu Chen mengepalkan tinjunya. Dunia ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Hanya kekuatan yang mendasar. Jika kekuatan cukup, tidak ada tempat untuk menjebak mereka. Sun Yan tidak menentangnya, seperti yang dikatakan Wu Chen, itu juga fakta. Alasan mengapa mereka terjebak di tempat ini adalah karena kekuatan mereka tidak cukup kuat. Jika mereka cukup kuat, mereka tidak memiliki masalah di dunia, dan bumi. Bagus. Sun Yan mengangguk, dan tidak lagi mengurusnya. Mari kita anggap pengalaman ini sebagai penutupan. Mengenai berapa lama penutupan akan berlangsung dan seberapa jauh kultivasi dapat dicapai, itu masih menjadi misteri. Saya hanya berharap para saudari senior dapat hidup dengan aman dan sehat. Jangan khawatir tentang mereka. Wu Chen, saya punya permintaan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyetujuinya. Wu Chen menatapnya dan berkata, Anda yang mengatakannya. Sun Yan pernah menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena dia masih tidak tahu seperti apa dia nantinya. Dia sangat berterima kasih padanya. Jangan katakan permintaan kecil, bahkan jika dia menginginkan hidupnya, dia akan memberikannya padanya. Sun Yan menundukkan kepalanya sedikit, ragu-ragu sejenak, dan berkata perlahan, bisakah Anda mengizinkan saya memasuki prasasti Zenmo Anda lagi? Saya ingin berlatih di sana. Anda ingin berlatih di prasasti Zenmo. Begitu Wu Chen memikirkannya, dia segera mengetahui ide Sun Yan. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa ada beberapa perasaan yang ditinggalkan oleh Xuan Fu di prasasti Zenmo. Dia mengerti, menyerap, dan memperoleh banyak hal. Lupakan saja, Anda pikir saya tidak mengatakannya. Sun Yan menundukkan kepalanya. Dia juga merasa bahwa permintaannya terlalu berlebihan. Bagaimanapun, prasasti Zenmo adalah milik Wu Chen sendiri. Xuan Fu meninggalkan perasaan di dalamnya, yang seharusnya menjadi miliknya. Dia tiba-tiba memintanya seperti ini. Apakah tidak jelas untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan apa yang awalnya menjadi miliknya? Di dunia ini, warisan orang kuat dan persepsi orang kuat itu lebih penting daripada kekuatan murni, karena kultivasi dapat dicapai selangkah demi selangkah,
tetapi persepsi dan warisan orang kuat dapat dipenuhi tetapi tidak dicari. Orang biasa, ketika mereka mendapatkan persepsi orang kuat, ingin segera mengambilnya sebagai milik mereka sendiri dan tidak pernah membiarkan orang lain menyentuhnya. Tetapi di dunia ini, ada begitu banyak pertarungan untuk hal-hal semacam ini, yang tak terhitung jumlahnya dan tak terukur. Oleh karena itu, jika permintaannya, kata-katanya, menggerakkan hati Wu Chen, dia tidak akan setuju. Wu Chen berkata, membuat terpesona perasaan ayah, caranya, tidak cocok untukmu, apa yang dapat kamu serap, itu hanya sebagian kecil. Sun Yan mengambil jurusan Kendo, tetapi Xuan Fu jelas tidak berlatih. Jadi, persepsinya tidak banyak berguna bagi Sun Yan. Baginya, itu bahkan lebih. Prestasinya di puncak kehidupan sebelumnya bahkan lebih buruk daripada Xuan Fu. Apa yang sama dengan Xuan Fu adalah mereka semua berlatih formula tubuh emas abadi, sedangkan formula tubuh emas abadi miliknya berasal dari orang kuat yang telah melampaui lingkungan dewa yang sebenarnya. Perasaan formula tubuh emas abadi yang ditinggalkan oleh orang kuat yang telah melampaui lingkungan dewa yang sebenarnya itu pasti lebih dalam dan kuat daripada Xuan Fu. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan perasaan yang ditinggalkan oleh Xuan Fu dan tidak terlalu peduli tentang itu. Namun, Sun Yan tidak berpikir begitu lagi. Kultivasinya masih sangat buruk. Itu hanya langit yang berat dari lingkungan perubahan naga. Adapun Xuan Fu, keadaan itu merupakan harapan yang luar biasa baginya. Itu adalah semacam harapan. Di akhir hidupnya, mungkin dia tidak dapat mencapai keadaan Xuan Fu. Oleh karena itu, perasaan ayah yang mempesona, meskipun itu tidak cocok untuknya, juga dapat digunakan sebagai referensi, karena alam pihak lain lebih tinggi darinya. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Wu Chen, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, prasasti Zenmo diberikan kepada Wu Chen oleh Xuan Fu. Dia memiliki hak untuk memutuskan apakah dia ingin dia masuk atau tidak. Itu adalah kebebasannya dan tidak ada orang lain yang dapat mengganggu. Oleh karena itu, dia tidak akan menyalahkannya, tidak menyalahkannya, hanya dapat menyalahkan hidup mereka sendiri yang tidak cukup baik, tidak sebaik peluang Wu Chen dan nasib yang aneh. Namun, kata-kata Wu Chen berikutnya mengejutkannya seperti orang gila, dan kabut di wajahnya segera menghilang. Menatap Sun Yan, Wu Chen tersenyum melihat depresinya. Dia mengerti apa yang dipikirkan Sun Yan. Dia berbalik dan berkata, tapi aku punya sesuatu yang lebih cocok untukmu. Apa? Sun Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Wu Chen berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang kitab suci pedang? Mendengar dua kata dari kitab suci pedang, tubuh Sun Yan tiba-tiba bergetar dan reaksinya sangat kuat. Kitab suci pedang, bagaimana mungkin tidak pernah terdengar? Itu terkenal. Kitab suci pedang mungkin tidak familiar bagi orang lain, tetapi sangat familiar bagi mereka yang mempelajari teknik pedang. Siapapun yang memiliki pemahaman tentang teknik pedang pasti tahu kitab suci pedang. Kitab suci pedang adalah salah satu keterampilan paling dasar dan paling penting dalam Kendo. Bagi para praktisi Kendo, itu sangat penting. Maknanya tidak kurang dari kembalinya 10.000 pedang. Itu adalah keterampilan tak tertandingi yang diimpikan oleh semua praktisi Kendo. Namun, dia telah mendengar tentang kitab suci pedang sepanjang waktu, tetapi belum pernah melihat keterampilan seperti ini. Dia juga sudah lama mencari, tetapi tidak pernah mendengar kabar dari siapapun. Dia tidak tahu di mana kitab suci pedang itu berada. Bahkan dia ragu apakah ada kitab suci pedang di benua Tianwu mereka. Wu Chen mengangguk. Meskipun dia tidak mempelajari Kendo, dia juga tahu pentingnya kitab suci pedang bagi para praktisi Kendo. Bagi para praktisi Kendo, kitab suci pedang berada pada posisi yang sama dengan Wanjian Guizhong. Jika Anda tidak memahami Wanjian Guizhong, Anda tidak akan dianggap sebagai pengantar Kendo, dan Anda tidak berlatih kitab suci pedang. Jika fondasi gedung-gedung tinggi tidak kokoh, bahkan jika Anda memahami Wanjian Guizhong, itu juga dapat terbalik. Apakah Anda tahu di mana kitab suci pedang itu? Sun Yan buru-buru bertanya. Dia tidak bisa menunggu. Selama ada informasi tentang kitab suci pedang, dia akan mencoba mendapatkannya meskipun sulit. Karena keterampilan ini sangat penting baginya, itu hampir tidak tergantikan. Wu Chen tersenyum dan berkata, jauh di langit, dekat saat ini. Sun Yan sangat pintar sehingga dia mengerti arti dari Wu Chen dan berkata, Wu Chen, kamu punya sutra pedang.
Wu Chen mengangguk dan berkata, aku tahu jilid asli sutra pedang. Tunggu sebentar, aku akan segera menyalinnya untukmu. Orang lain mungkin tidak tahu kitab suci pedang, tetapi dia mengetahuinya. Karena dia pernah mendapat salinan dari Dewa Pedang, itu tercetak di dalam pikirannya. Dia perlu menuliskannya pada sebuah gulungan, menyalinnya, dan memberikannya kepada Sun Yan. Seketika, Wu Chen mengambil gulungan kosong dari cincin penyimpanan, memegangnya di tangannya, menjalankan kekuatan roh, dan menyalin kitab suci pedang. Melihat Wu Chen, mata Sun Yan penuh dengan kemegahan. Dia tidak menyangka bahwa Wu Chen akan mengetahui kitab suci pedang. Ini adalah rumus yang tidak diketahui oleh banyak praktisi pedang mereka. Pada saat yang sama, dia sangat penasaran. Mengapa Wu Chen mengetahui kitab suci pedang? Dari mana dia mendapatkannya? Segera, dia menggelengkan kepalanya dalam hatinya, karena dia tahu bahwa pada suatu saat, Wu Chen tampak sangat misterius. Dalam hal ini, dia tidak melihatnya untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, dia tidak peduli. Selama dia bisa mendapatkan kitab suci pedang, hal-hal lain tidak penting. Kecepatan Wu Chen sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia menyalin kitab suci pedang dan membuatnya muncul kembali di gulungan. Baiklah, sudah selesai. Ini dia. Wu Chen menyerahkan gulungan itu kepada Sun Yan, yang menggunakan tangan gemetar. Ambil gulungan itu dan buka dengan hati-hati, karena takut merusaknya. Kitab suci pedang, yang merupakan impian para praktisi ilmu pedang mereka. Dia telah terpesona olehnya sejak lama. Sekarang, dia akhirnya melihat kitab suci pedang yang legendaris. Sun Yan tenggelam dalam gulungan itu, membaca setiap kata, tidak melepaskan satu kata pun, tergila-gila. Tampaknya seluruh pikiran orang itu mabuk di dalamnya, dan tidak peduli dengan segala sesuatu di luar. Wu Chen menatapnya sambil tersenyum. Dia sangat jelas. Suasana hati Sun Yan pasti sangat bahagia sekarang. Kitab suci pedang sangat penting untuk kultivasi pedang. Dan kualifikasi Sun Yan sangat bagus, tidak kurang dari fisiknya yang istimewa. Ketika kitab suci pedang sampai di tangannya, itu pasti akan memainkan kekuatan yang tak tertandingi, dan dia juga orang yang paling cocok untuk berlatih kitab suci pedang, yang tidak diragukan lagi. Untuk waktu yang lama, Sun Yan mendongak dari gulungan itu, dan seluruh orang itu bersemangat. Rasanya seperti jiwa telah dicuci, dan dia merasa sangat nyaman. Terima kasih, Wu Chen. Sun Yan menatap Wu Chen dan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Ketika kitab suci pedang sampai di tangannya, fondasi jalur pedangnya juga kokoh. Sejak saat itu, kultivasi jalur pedang menjadi lancar dan tanpa hambatan. Melihatnya, Wu Chen menggodanya, apakah kamu tidak takut aku akan memberimu kitab suci palsu dan membuatmu gila? Sun Yan tentu saja tidak mempercayainya, dan berkata, aku percaya bahwa intuisiku tidak mungkin salah. Ini benar-benar kitab suci pedang yang asli dan lengkap. Wu Chen tersenyum. Apa yang dia katakan tadi hanyalah lelucon. Dia tidak akan membiarkan Sun Yan menjadi gila. Dalam hal itu tidak berarti apa-apa baginya. Kalau begitu, mari kita cari tempat untuk berlatih keras dan berharap untuk meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Ruang ini, mereka tidak bisa tinggal di sini seumur hidup, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk keluar, dan jalan keluar, semua pintu masuk dan keluar, telah hancur total. Jadi satu-satunya harapan mereka adalah mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka yakin, hanya mereka yang bersedia bekerja keras, berlatih keras, meningkatkan kekuatan mereka, di masa depan, dengan kekuatan mereka sendiri, mereka dapat menerobos jalan menuju dunia luar dan bergegas keluar dari sini. Bagus. Sun Yan setuju dengan sepenuh hatinya bahwa setelah dia mendapatkan sutra pedang, dia penuh dengan kegembiraan. Dia tidak sabar untuk menutup diri, memahami sutra pedang dan berlatih di dalamnya. Mereka menemukan tempat di ruang ini, yaitu, mereka duduk dan memasuki kondisi latihan tertutup tanpa gangguan apapun. Selama periode penutupan mereka, ada pemandangan lain di luar pulau. Sekarang, penyegelan Pulau Sengwang telah menyebar ke seluruh Zhongzhou, dan seluruh Zhongzhou telah menjadi sensasi. Satu demi satu, mereka mengirim orang untuk menjelajah, berharap dapat melewati Pulau Sengwang, memecahkan segel Pulau Sengwang dan menyelamatkan murid-murid mereka yang luar biasa. Meskipun beberapa orang telah melewati kota terlantar dan keluar dengan selamat dari Pulau Sengwang,
masih ada sejumlah besar orang yang terjebak di kota terlantar. Mereka semua adalah anggota elit dari pasukan mereka sendiri. Mereka sangat berbakat dan berprestasi. Oleh karena itu, mereka secara alami ingin datang untuk menyelamatkan. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa segel cahaya ilahi pulau itu sangat kuat. Mereka mencoba segala macam cara untuk membuka segel dan memasukinya, tetapi mereka gagal. Mereka hanya bisa menunggu di luar dan tidak melakukan apapun. Bab 1463, Kapan Cahaya Suci di Pulau Cahaya Suci Menghilang? Sudah lebih dari 4 bulan. Selain lapisan cahaya suci, Xia Yulan menatap Pulau Cahaya Suci dan penuh kecemasan. Akhir-akhir ini, mereka juga mencari cara untuk memasuki Pulau Cahaya Suci. Mereka telah mencoba segala macam cara untuk memasukinya, tetapi hasilnya mengecewakan. Mereka sama sekali tidak bisa masuk. Sekarang, sudah lebih dari 4 bulan sejak Pulau Cahaya Suci dibuka. Menurut waktu pembukaan Pulau Cahaya Suci, waktu pembukaan setiap Pulau Cahaya Suci biasanya antara 3 dan 6 bulan, tetapi sekarang sudah lebih dari 4 bulan. Dengan kata lain, Pulau Cahaya Suci dapat tenggelam kapan saja dan memasuki air laut-laut anti kekacauan. Begitu Pulau Cahaya Suci dibuka, pulau itu akan tenggelam. Ketika mereka tenggelam ke laut, akan lebih sulit bagi mereka untuk menemukannya lagi. Adalah mungkin untuk melihat pulau itu lagi setelah 100 tahun. Aku tidak tahu apakah Yue Xingzu bisa masuk. Jika dia tidak bisa masuk lagi, mungkin dia tidak bisa masuk. Untuk pergi ke Pulau Sengguang dan menyelamatkan Wu Chen dan Sun Yan, Yue Xingzu juga berusaha sekuat tenaga. Dia menggunakan teknik transformasi bayangan bulan untuk berubah dari ruang luar ke Pulau Sengguang. Namun, Pulau Sengguang sangat aneh. Bahkan teknik transformasi bayangan bulan Yue Xingzu tidak dapat menembusnya dengan sukses. Dia telah mencoba berkali-kali dan berakhir dengan kegagalan. Bahkan beberapa kali, mereka hampir terperangkap dalam cahaya ilahi, dimusnahkan oleh cahaya ilahi dan berubah menjadi abu terbang. Di sebelahnya, Hou Junji tidak mengatakan apa-apa tetapi menatap pulau itu dalam diam. Sekarang, semua metode mereka telah dicoba, tetapi tidak berhasil. Harapan di hati mereka secara bertahap padam. Mungkin, hanya ketika pulau itu dibuka lagi, mereka dapat masuk ke pulau itu dan melihat Wu Chen dan Sun Yan. Namun, pembukaan Pulau Sengguang hanya sekali setiap 100 tahun. Waktu 100 tahun itu terlalu lama dan terlalu lama. Bahkan lebih lama dari kehidupan orang biasa. Orang biasa, bahkan jika mereka hidup seumur hidup, mungkin tidak hidup sampai 100 tahun. Bahkan bagi mereka yang berlatih seperti mereka, itu juga sangat lama. Selain itu, di ruang itu, ada juga kerangka besar di mata harimau. Kerangka besar itu, kekuatan teror super, dengan kekuatan Wu Chen dan Sun Yan. Begitu mereka bertemu kerangka besar itu, situasinya benar-benar tak terbayangkan, konsekuensinya sangat mengerikan. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, mereka harus menemukan cara untuk memasuki Pulau Cahaya Dewa dan menyelamatkan Wu Chen dan Sun Yan. Begitu cahaya dan bayangan itu menyala, sesosok manusia turun. Hou Junji dan Xia Yulan saling melihat dan segera bertemu, karena pria ini bukan orang lain. Itu adalah Bambu Yue Xing. Yue Xing Bambu, apa kabar? Tidak bisakah kau masuk? Tanya Xia Yulan. Yue Xing Bambu menarik napas dalam-dalam dan menggunakan banyak tenaga untuk melakukan transformasi bayangan bulan. Oleh karena itu, tenaganya hampir habis, dan wajahnya pucat seperti kertas, hampir tanpa jejak darah. Mendengar kata-kata Xia Yulan, Yue Qingzu menggelengkan kepalanya. Dia telah mencoba semua upayanya. Namun, lapisan cahaya ilahi dari Pulau Cahaya Ilahi sangat istimewa, yang dapat memusnahkan semua material. Bahkan jika dia menggunakan teknik transformasi bayangan bulan, dia tidak dapat memasukinya. Melihat ini, hati Xia Yulan sedih dan dingin, dan ada firasat tebal dan tidak diketahui. Tidak bisakah Wu Chen benar-benar melakukannya lagi kali ini? Yue Xing Bambu, kekuatan fisikmu terlalu kuat. Berlatihlah dengan baik. Hou Junji menatap Yue Xing Bambu dan melihat bahwa wajahnya pucat, tanpa jejak darah, dan napasnya sangat tidak stabil dan lemah. Dia tahu bahwa situasi Yue Xing Bambu tidak optimis, dan kekuatannya terlalu terkuras. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Telapak tangan Bambu Yue Xing berputar, mengeluarkan pil, menelannya,
Lubang pil itu mencair, dan kekuatan yang menggelinding mengalir deras ke dalam tubuhnya untuk menambah kekuatan yang telah hilang. Wu Chen, aku benar-benar tidak punya cara. Sekarang, aku hanya bisa mengandalkanmu. Aku percaya kamu bisa melewati kesulitan ini dan berhasil melarikan diri dari ruang aneh itu. Bagi Wu Chen, dia tidak bisa menebak. Dalam dirinya, dia tampaknya memiliki kemampuan khusus, yang memungkinkannya untuk melarikan diri dengan aman dari kesulitan apapun. Jadi, kali ini, dia juga mempercayainya. Dia percaya bahwa Wu Chen pasti bisa keluar dari bahaya dan berhasil. Saat ini, di wilayah laut ini, sudah ada banyak kapal, besar dan kecil, berkumpul di sini. Kapal-kapal ini semuanya dikirim oleh pasukan besar untuk menyelamatkan mereka yang terjebak di Pulau Cahaya Dewa. Namun, sekarang mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan cahaya dewa yang aneh ini. Lihat, apa itu? Tiba-tiba, terdengar teriakan, seolah-olah ada sesuatu yang ditemukan. Mata semua orang menatap ke langit. Ketika pupil mata mengecil, muncullah pelangi di langit. Pelangi ini sangat indah, terang dan menyilaukan. Dengan munculnya pelangi ini, alunan musik peri pun membumbung tinggi, bergema di antara seluruh langit dan bumi, renyah dan manis. Melihat ini, semua orang tahu bahwa ada seorang pria hebat yang datang. Benar saja, dengan suara Xianle, seorang pria yang mengenakan mahkota dan jubah naga perlahan muncul di tubuhnya, mengguncang kekuatan super, seperti laut yang bergelombang, tak berujung, tak berujung. Ini adalah Yang Mulia Kaisar Kekaisaran Xuanwu. Melihat pria ini, pupil mata semua orang mengecil dan mereka terkejut. Tanpa diduga, pria ini adalah Kaisar Kekaisaran Xuanwu. Kaisar Kekaisaran Xuanwu, penguasa Kekaisaran Xuanwu, salah satu yang terkuat di Zhongzhou dan bahkan seluruh benua Tianwu, sangat menakutkan, jauh di luar imajinasi. Huang Pujun, tanpa diduga, dia juga datang ke sini. Mengapa Huang Pujun datang ke sini? Bukankah Huang Puchang membenci bahwa dia telah kembali ke Kekaisaran Xuanwu? Mengapa dia datang ke sini? Aku tidak tahu, mungkin itu untuk orang lain. Lagi pula, masih banyak orang yang terperangkap di dalamnya yang merupakan bagian dari Kekaisaran Xuanwu. Itu mungkin. Aku tidak tahu apakah Kaisar dapat mengguncang cahaya yang luas dan masuk dari luar untuk menyelamatkan orang-orang yang terperangkap. Aku tidak tahu, tetapi menurutku tidak apa-apa. Bagaimanapun, Huang Pujun adalah kekuatan setengah dewa. Dia sangat kuat. Jika dia tidak dapat memikirkan cara apapun, maka tidak ada orang lain yang bisa. Kuharap begitu. Xia Yulan, Hou Junji dan orang-orang lainnya menyaksikan Kaisar Pujun, dan hati mereka juga terkejut. Kekuatan super meletus dari Kaisar Pujun, mereka dapat mengetahui bahwa ini pasti orang yang sangat kuat, yang kekuatannya sangat mengerikan, jauh melampaui imajinasi. Pada saat yang sama, hati mereka penuh dengan harapan yang tak ada habisnya. Mereka berharap Kaisar Pujun dapat menghancurkan segel cahaya ilahi dari Pulau Cahaya Ilahi dan menyelamatkan Wu Chen dan Sun Yan dari Laut yang Pahit. Setelah Kaisar muncul, dia menatap Pulau Cahaya Dewa. Di luar Pulau Cahaya Dewa, ada lapisan cahaya dewa yang tebal. Cahaya dewa yang melonjak telah sepenuhnya memblokir seluruh Pulau Cahaya Dewa. Tidak peduli siapa itu, ia tidak dapat masuk atau keluar darinya. Ia hanya dapat terperangkap di Pulau Cahaya Dewa dan tidak dapat keluar lagi. Namun, anehnya Kaisar tidak berniat untuk bergerak, tetapi menatap pulau itu dengan tenang. Setelah beberapa saat, cahaya dan awan berubah, dan beberapa kekuatan kuat muncul dari kehampaan. Meskipun kekuatan-kekuatan ini tidak sebanding dengan kekuatan Kaisar Pujun, kekuatan mereka juga sangat dahsyat dan menakutkan. Orang-orang ini, bukan orang biasa, semuanya adalah tokoh terkemuka di Kekaisaran Xuanwu. Mereka sangat kuat, dan mereka semua kuat di alam legendaris. Melihat ini, hati semua orang berdebar-debar, dan harapan juga tiba-tiba muncul. Dengan Kaisar dan begitu banyak orang kuat, mereka mungkin dapat mengguncang cahaya ilahi dan membawa orang-orang di dalam dengan aman. Yang mulia, orang-orang kuat ini juga menatap Pulau Sengwang. Sekarang, Pulau Sengwang telah diblokir oleh Pulau Sengwang yang luas. Tidak peduli siapa itu tidak dapat diakses lagi. Banyak orang di Kekaisaran Xuanwu mereka terjebak di Pulau Sengwang. Tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan mereka yang terjebak di Kekaisaran Xuanwu mereka.
Kaisar mengangguk sedikit dan berkata, karena kita semua di sini, mari kita lakukan. Kaisar tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung mulai. Ketika dia memutar tangannya, energi yang kuat keluar darinya. Itu menyapu. Itu perkasa dan menakutkan. Apakah ini kekuatan setengah dewa? Mengerikan. Orang-orang terkejut. Melihat Huang Pujun, mereka merasakan kekuatan yang dahsyat ini dan keterkejutan di hati mereka, yang mencapai titik di mana tidak ada lagi. Kekuatan setengah dewa, kekuatan super dan teror super, jauh melampaui imajinasi mereka, bahkan jika mereka semua bukan lawan mereka. Ini dia, Xia Yulan, Hou Junji dan yang lainnya sangat senang. Sebelumnya, mereka mencoba berbagai cara. Mereka ingin menyeberangi lapisan cahaya suci di luar Pulau Cahaya Suci, memasuki Pulau Cahaya Suci, dan kemudian memasuki kota yang ditinggalkan. Mereka mencari Wu Chen dan Sun Yan, dan membawa mereka kembali dengan selamat. Namun, kekuatan mereka sangat lemah. Hanya kekuatan alam bintang dan alam naga yang setara dengan alam cahaya suci. Mereka sangat lemah sehingga tidak dapat digoyahkan sama sekali. Mereka tidak dapat masuk dan mencari Wu Chen dan Sun Yan. Namun sekarang, Kaisar dan Yang Mulia Kekaisaran Xuanwu datang ke sini secara langsung dengan beberapa orang yang paling kuat. Mereka dapat menghancurkan lapisan cahaya suci Pulau Cahaya Suci dan menyelamatkan Wu Chen dan Sun Yan. Kekuatan besar, membentuk badai yang dahsyat, bergegas keluar dengan cepat, membawa kekuatan yang paling menakutkan, dan bergegas menuju lapisan cahaya suci Pulau Cahaya Suci. Bang! Kekuatan yang kuat, menghantam cahaya suci, rasanya seperti dinding batu yang keras, tetapi mengeluarkan suara dentuman. Kemudian, gelombang energi yang kuat menyebar dari tempat benturan, menyapu dan membuka, perkasa. Melihat ini, semua orang terkejut. Apakah ini kekuatan-kekuatan semi-ilahi? Ini benar-benar mengerikan. Bahkan gempa susulan energi bukanlah yang dapat mereka lawan. Begitu mereka menyerbu, mereka akan hancur dalam sekejap. Tidak ada kemungkinan lain. Namun, alis Kaisar berkerut, karena dia menemukan bahwa kekuatannya tidak memainkan peran besar dalam lapisan cahaya ilahi. Kaisar tidak mengatakan apa-apa. Jika lapisan cahaya ilahi dari Pulau Cahaya Ilahi dapat dengan mudah dipatahkan, maka Pulau Cahaya Ilahi akan dibuka secara paksa, dan tidak akan ada lagi batasan. Dengan gelombang jubah lengan, beberapa kekuatan kuat keluar darinya. Kekuatan-kekuatan ini, super besar, seperti beberapa naga yang mengaum, membawa kekuatan yang paling menakutkan, bergegas ke lapisan cahaya ilahi, dan ingin retak lagi. Sekali lagi, kekuatan super itu bertabrakan dengan lapisan cahaya ilahi, yang segera menghasilkan ledakan yang mengejutkan, energi yang mengejutkan, getaran yang melonjak, menyebabkan getaran ruang di sekitarnya, bumi dan langit berubah, angin dan awan bertemu dan berguling ke segala arah. Pada saat ini, seluruh dunia berguncang. Air laut di bawahnya bergulung dan bergelombang terus-menerus, seperti ombak yang kasar, yang membuat kapal-kapal yang tinggal di laut semuanya mengalami turbulensi yang hebat, dan orang-orang di kapal juga mengikuti kapal-kapal itu, seperti mereka akan terbalik, yang sangat mengerikan. Pergilah ke udara. Banyak orang terbang ke udara untuk menghindari turbulensi kapal. Bagaimana dengan kapal-kapal? Tak lama kemudian, masalah pelik pun muncul di hadapan publik, yaitu, setelah mereka meninggalkan kapal, kapal mereka terbentur lebih keras lagi. Awalnya, karena kekuatan mereka dalam menekan lambung kapal, meskipun terbentur, itu tidak terbentur, tetapi sekarang setelah mereka meninggalkan kapal, wajar saja kapal mereka terbentur lebih keras lagi. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari langit, suaranya sangat keras. Semua kapal, segera keluar dari laut. Jika terjadi kesalahan, Kekaisaran Xuanwu kita tidak akan bertanggung jawab. Kaisar berteriak, napas yang kuat keluar darinya. Di bawah guncangan kekuatannya yang kuat, suaranya sangat keras. Bahkan di tempat yang jauh, suaranya dapat terdengar dengan jelas. Mendengar itu, kapal-kapal itu segera mulai mengungsi. Sekarang, wilayah laut ini tidak bisa lagi tinggal di sini. Jika mereka tinggal di sini lagi, kapal-kapal mereka pasti akan hancur. Tidak ada kemungkinan lain. Segera, wilayah laut ini akan berubah menjadi laut kosong. Semua kapal telah meninggalkan wilayah laut ini. Adapun orang-orang di atas kapal, banyak dari mereka telah bangkit dan pergi ke udara.
Alih-alih pergi dengan kapal, mereka menunggu dengan tenang sampai kaisar dan kaisar menghancurkan lapisan cahaya ilahi dari pulau cahaya ilahi. Mereka dapat pergi ke pulau cahaya ilahi dan membawanya. Mereka yang terjebak dalam keluarga atau pasukan mereka diselamatkan. Ayo kita naik juga. Yue Qingzu, Xia Yulan, dan Hou Junji juga terbang ke udara. Mengenai kapal, mereka tidak punya, karena mereka datang ke sini dengan kapal orang lain, dan kapal itu juga meninggalkan wilayah laut ini dan pergi ke tempat yang jauh untuk menghindari gelombang yang bergejolak di wilayah laut ini. Tanpa mempedulikan kapal orang lain, Kaisar menaruh seluruh pikirannya di Pulau Cahaya Ilahi. Kekuatannya terus-menerus meletus, menyapu, menghantam cahaya ilahi, melawan cahaya ilahi, dan ingin menghancurkannya. Namun, yang mengejutkannya, cahaya ilahi itu sangat mendominasi. Bahkan kekuatannya mampu menahannya tanpa banyak pengaruh. Melihat ini, Kaisar juga merasakan sakit kepala. Dia belum pernah melihat cahaya sekuat itu sebelumnya. Sungguh luar biasa. Namun, siapa Kaisarnya Pujun? Dia adalah penguasa Kekaisaran Xuanwu dan salah satu kekuatan teratas di seluruh benua Tianwu. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Semakin kuat cahaya ilahi Pulau Sengwang, semakin ia ingin menghancurkannya. Keterampilan Xuanshen. Huang Pujun tiba-tiba berteriak, mengerahkan seluruh kekuatannya, dengan tegas menggunakan keterampilan ilahi tertinggi. Mendengar tiga kata, Xuanshengong, semua orang terkejut. Xuanshengong ini bukanlah keterampilan khusus, tetapi keterampilan sihir. Itu diciptakan oleh pendiri keluarga Kekaisaran Xuanwu. Pendiri keluarga Kekaisaran Xuanwu bukanlah orang biasa, tetapi dewa sejati, eksistensi yang unggul. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan keterampilan supernatural yang diciptakan oleh orang-orang kuat itu. Begitu kungfu Xuanshen keluar, seluruh ruang menjadi terbalik. Arus udara melonjak hebat, alirannya berderak, suaranya mengguncang langit, kekuatan dahsyat itu menyebabkan air laut mengepul, ombak yang marah menggulung langit, teror itu ekstrim, kengerian itu ekstrim, dan kengerian itu ekstrim. Pada saat yang tepat, Kaisar diselimuti cahaya yang kuat, dan kekuatan supernya pecah, menyebar, memancar, mengguncang dunia dan menghancurkan segalanya. Dengan meletusnya kekuatannya secara terus-menerus, air di bawahnya melonjak lebih dahsyat, menggulung lapisan-lapisan air laut, deretan dinding air, hingga setinggi 100 kaki, bergelombang dan terbuka, melonjak hingga ekstrim. Melihat ini, kita semua tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Guncangan di hati kita telah mencapai titik di mana kita tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Gelombang besar ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jika ia menerjang ke arah mereka, mereka akan hancur dalam sekejap. Tidak ada kemungkinan lain. Mundur. Mereka buru-buru mundur. Mereka mendapati bahwa bukan hanya kapal mereka tetapi juga diri mereka sendiri akan mundur. Jika tidak, jika mereka terlibat di dalamnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Beri aku tumpangan. Huang Pujun meraung dalam diam, mengumpulkan kekuatan super, menggunakan jurus-jurus yang dahsyat, energi yang mengerikan, dan terus-menerus meledak, menghantam seluruh angkasa, menggulung lautan di bawahnya, menyerap air laut yang sangat besar, dan melancarkan serangan super. Saat itu, seluruh lautan bergejolak dan bergejolak. Laut yang bergejolak, menggulung ratusan kaki gelombang besar, bagaikan gunung yang sangat besar, membawa kekuatan yang paling mengerikan, dan menyerbu ke lapisan cahaya suci. Serangan ini benar-benar mengguncang bumi, tetapi dengarkan, ledakan air laut yang sangat besar, menghantam lapisan dewa. Tiba-tiba, teriakan begitu tajam hingga tidak dapat dijelaskan. Tiba-tiba, teriakan itu keluar dan mengguncang angkasa. Dampak yang sangat kuat menyebabkan efek yang sangat mengerikan, yang dapat menghancurkan segalanya di dunia. Harus dikatakan bahwa kekuatan serangan Huang Pujun cukup kuat. Bahkan pada tingkat cahaya ilahi, masih ada beberapa yang tak terhentikan, bergetar dan bergetar, seolah-olah akan hancur. Seketika, mata semua orang melihat ke masa lalu dan pusat tabrakan. Mereka semua ingin tahu apakah pukulan kuat ini dapat mengguncang cahaya ajaib yang tak berujung. Klik, kekuatan air yang kuat, menghantam keras cahaya dewa melonjak hebat, cahaya menjadi terang dan gelap, seluruh bagian belakang, tampaknya tak terkalahkan. Melihat ini, semua orang menunjukkan kegembiraan mereka.
Kaisar Pujun memang penguasa kekaisaran Xuanwu. Kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan cahaya ilahi dari Pulau Cahaya Ilahi tidak ada bandingannya. Tampaknya ada harapan untuk menghancurkan lapisan cahaya ilahi. Klik. Di bawah serangan kekuatan Super Kaisar Pujun, lapisan cahaya ilahi mundur dan berkontraksi terus-menerus, sama seperti tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini, dan itu semakin berkurang dari hari ke hari. Keterampilan Xuan Shen. Sekali lagi, Kaisar meledak, dan seluruh tubuhnya diaduk oleh kekuatannya. Ledakan yang mengamuk menyapu seluruh ruang seperti badai, yang sangat besar. Pada saat ini, aliran udara antara langit dan bumi berubah lebih hebat. Laut di bawah juga terus berjatuhan. Ombak bergulung-gulung di langit, bergelombang, mengejutkan dan mengejutkan. Angin bertiup kencang dan awan pun bergulung-gulung. Seluruh dunia menjadi gelap dan tak berujung. Di bawah pengaruh Kaisar Pujun, ia bergegas lagi dan menggulung seluruh angkasa, memancar ke segala arah, yang sangat mengejutkan. Ia tidak akan mengangkat seluruh lautan yang memberontak. Mata semua orang terbuka lebar, dan mereka tercengang. Apakah ini kekuatan-kekuatan setengah dewa? Sungguh mengerikan. Aku takut seluruh air laut yang melawan kekacauan akan terbalik. Kekuatan semacam ini sungguh mengerikan, sama sekali di luar imajinasi. Boom! Di seluruh angkasa, saat ini, ada pasang surut air laut yang tak berujung, dalam barisan yang sama dan dalam badai yang sama, yang diserap oleh kekuatan dahsyat Kaisar Pujun. Ombaknya melonjak, ombak yang ganas bergulung-gulung, menghantam langit dan bumi, yang sangat menakutkan dan mencekam. Pergilah padaku. Huang Pujun memberikan minuman dingin untuk mendesak Suangong tertinggi dan air laut yang agung untuk keluar dari laut yang memberontak, mengalir turun, dan bergegas ke Pulau Sengguang. Itu seperti monster dengan mulut besar yang terbuka. Jika Anda menggigitnya, Anda akan menghancurkan seluruh Pulau Sengguang. Itu sangat menakutkan dan kuat. Air laut yang bergelombang, gegar otak yang hebat, membawa kekuatan super, menyapu ke bawah, memiliki prestise yang sangat mengerikan, menghancurkan langit dan bumi semua hal. Ledakan, air laut yang tak berujung, membawa kekuatan yang paling mengerikan, bercampur dengan momentum yang luar biasa, bergegas ke lapisan cahaya ilahi dan bertabrakan dengan cahaya ilahi yang luas dengan keras. Dalam sekejap, seluruh angkasa runtuh. Ia tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini, dan terjadilah keruntuhan total. Air laut yang bergelombang tanpa ampun menghantam lapisan cahaya ilahi, yang sangat kuat dan menakutkan. Diperlukan untuk menghancurkan lapisan cahaya ilahi.